Mau dikremasi, mau dikubur, sama amannya. Tidak berarti bahwa dikremasi lebih aman, tidak berarti bahwa dikubur di tanah juga lebih aman. Dalam pelayatan kadang kita berkumpul, berdoa bersama, berkerumun di situ. Ya, jadi selain kontak dengan jenazah dan sebagainya, mungkin yang kita takut adalah pada saat pelayatan itu terjadi kerumunan. Namanya juga N-COVID ya, jadi novel. Novel itu apa artinya? Baru bulan Desember kita mengenal virus ini. Ya, jadi kami dari Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia sangat berharap bahwa masyarakat jangan takut, ya, apalagi misalnya menolak jenazah yang meninggal karena COVID. Perdalin itu singkatan dari Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia, suatu organisasi profesi seminat. Artinya anggota-anggotanya terdiri atas berbagai profesi. Seperti ilustrasi, saya dokter spesialis anak, konsultan penyakit infeksi. Dr. Ronald, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit infeksi tropis. Kemudian ada dokter spesialis bedah, ada dokter ahli mikrobiologi klinik, ada dokter patologi klinik, ada dokter umum, ada perawat, ada farmasis, ada spesialis sterilisasi, ada spesialis laundry. Semuanya adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang infeksi terkait pelayanan kesehatan. Jadi ini sebetulnya adalah suatu organisasi profesi seminat, karena bukan hanya satu profesi, bukan hanya dokter juga, jadi ini adalah berbagai disiplin, tapi bergabung dalam suatu organisasi yang kami menginduknya ke kalau di Asia Pacific Society of Infection Control. Kemudian kalau menginduk ke induk organisasinya International Federation of Infection Control. Jadi kami berjenjang, ya. Di lain pihak di negara-negara lain pun ada seperti Singapura, ya, Singapore Association of Infection Control, ya. Jadi negara-negara lain pun mempunyai organisasi serupa, dan organisasi ini udah puluhan tahun di Indonesia ini, dan kita mempunyai sekarang 17 cabang di seluruh Indonesia. Saat ini yang telah mengeluarkan rekomendasi adalah Perkumpulan Kedokteran Forensik mengenai tata laksana jenazah. Tapi kami, karena Perdalin itu tadi saya sampaikan bahwa itu organisasi profesi seminat yang berkecimpung dalam pencegahan penularan infeksi, termasuk juga dalam pengelolaan jenazah. Jadi kami pun menjadi narasumber. Karena itu kami duduk di dalam kelompok kerja pencegahan pengendalian infeksi Kementerian Kesehatan RI. Kami juga sedang menyusun untuk pemulasaran jenazah. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Kedokteran Forensik itu agar untuk mencegah pencemaran, petugas yang menangani jenazah tersebut memakai alat pelindung diri yang mencegah si tenaga kesehatan itu tercemar oleh lendir, oleh muntahan, oleh cairan dari si jenazah tersebut. Dia harus memakai masker, harus memakai pelindung mata, gaun yang kedap cairan, dan sepatu yang juga tidak tembus air, ya, untuk mengamankan si dirinya tenaga kesehatan tersebut, karena si jenazah sudah tidak ada kan. Jadi jenazah itu tidak direkomendasikan untuk dibersihkan karena harus langsung ditutup. Tentunya ditutup oleh lapisan yang kedap air, yaitu plastik yang tidak tembus. Kemudian ditutup oleh peti sehingga
dalam 4 jam direkomendasikan untuk dikebumikan. Tentunya kenapa? Untuk mengurangi risiko penularan kepada orang-orang yang masih hidup dan jangan sampai mencemari si petugas jenazah. Kemudian pada waktu di kendaraan pun, ya kalau drivernya, pengemudinya berisiko tercemar, ya tentu dia memakai alat pelindung yang melindungi dia dari percikan dan kontak langsung dengan cairan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian setelah sampai di tempatnya, ya perlakukan seperti lakukan jenazah biasa. Jadi asal tadi yakin tidak ada lendir, tidak ada darah, tidak ada cairan tubuh yang keluar, aman, tercover oleh plastik, maka langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum seperti biasa. Tentunya petugas juga memakai alat pelindung diri agar tidak terpercik oleh cairan dari si jenazah. Tentunya kalau jenazah sudah dibungkus plastik dengan seksama, tentunya dia tidak ada risiko untuk tertular karena si jenazah tidak mungkin bernafas kembali kan. Bagaimana dengan mobil jenazah itu? Mobil jenazah pun telah selesai menjalankan tugasnya, cukup dibersihkan, dilap dengan deterjen dan alkohol. Dengan semua tempat yang terpapar dibersihkan, maka mobil tersebut dapat digunakan kembali. Tentunya pada waktu melakukan pembersihan, memakai alat pelindung diri yang melindungi mata terhadap percikan atau pencemaran oleh cairan, menutup wajah, menutup muka, memakai gaun dan sepatu pelindung yang kedap air sehingga tidak terpapar oleh lendir, oleh ludah, oleh darah tersebut. Kalau dilihat dari petunjuknya tidak dibandingkan sehingga meminimalisasikan risiko untuk tercemar. Kalau telah ditutup oleh plastik sebetulnya sudah aman secara teoritis ya, kalau plastiknya dengan baik. Jadi tidak menularkan lagi. Kalau tidak menularkan, tapi sumber penularan tetap ada di dalam, tapi karena ditutup. Dan kalau misalnya petugasnya memakai alat pelindung diri yang semestinya, tentu si petugasnya tidak akan tercemar. Mau dikremasi, mau dikubur, sama amannya. Tidak berarti bahwa dikremasi lebih aman, tidak berarti bahwa dikubur di tanah juga lebih aman. Yang penting adalah pada waktu dari sejak meninggal sampai ke tempat pemakaman dibungkus dengan rapi oleh lapisan yang kedap air sehingga lendir, cairan, darah tidak mengenai si masyarakat. Namanya juga N-COVID ya, jadi novel. Novel itu apa artinya baru? Baru bulan Desember kita mengenal virus ini. Januari, Februari, Maret. Baru 3 bulan lebih kita mengenal virus ini. Jadi banyak hal-hal yang belum kita ketahui mengenai virus ini. Ya, jadi yang kita ketahui itu berdasarkan kejadian-kejadian yang dalam masa pendek ini kita lihat. Ada yang mempublikasikan, ada yang mencatat, ada yang melaporkan. Itu yang baru kita dapat. Jadi memang kalau ditanya berapa lama, ya kemarin petunjuk dalam 4 jam. Ya mungkin kita melihat bahwa selama masa penularan itu upayakan dia sudah tidak ada sehingga tidak ada kemungkinan untuk menularkan. Karena dalam perhitungan satu pasien bisa segera dapat menularkan ke 5 pasien. Sehingga kita lihat saja dari angka-angkanya kan naiknya cepat dari hari ke hari. Pada waktu dia memandikan jenazah mungkin ada lendir, mungkin ada air mata, mungkin ada darah, mungkin ada kotoran yang terpapar. Nah itu menimbulkan faktor risiko untuk terjadi infeksi pada seseorang yang munculnya dalam kurun waktu 2 minggu setelah terpapar.
Ya, jadi nomor satu dia terpapar sehingga dia bisa terinfeksi virus atau enggak. Yang kedua, bagaimana daya tahan tubuh seseorang tersebut. Karena sampai terjadinya penyakit harus ada ketidakseimbangan antara si virusnya, daya tahan tubuhnya, dan lingkungannya. Kalau dalam keadaan seimbang, dalam 2 minggu yang menolong itu tidak akan terkena penyakit. Terlihatnya setelah 2 minggu dia sehat walafiat. Atau dalam 2 minggu itu dia terkena penyakit tapi tidak menunjukkan gejala, tapi setelah 2 minggu dia aman. Atau dalam 2 minggu itu yang mengelola jenazah batuk pilek serta demam, mungkin gak begitu tinggi, 2 minggu sembuh sendiri tanpa pengobatan. Atau yang berat dia menunjukkan gejala demam tinggi, batuk, akhirnya sesak, bahkan bisa sampai meninggal dalam 2 minggu. Kalau yang berat mungkin 2 minggu lebih. Nah, si orang-orang tadi yang mengelola jenazah itu mempunyai potensi untuk menularkan kepada masyarakat tetangga serumahnya dalam waktu 14 hari. Karena itu kan istilahnya isolasi. Sebetulnya yang lebih nyaman istilahnya Pak, kita lihat dalam 2 minggu si yang mengelola keluarganya dan si se-RT, se-RW itu dalam 2 minggu itu ada yang sakit atau enggak. Nah, itulah yang kita harus buktikan, harus pastikan dia tertular oleh si yang mengelola jenazah atau terkena dari jenazah tersebut. Dalam 2 minggu itu, kalau dalam 2 minggu itu tidak ada yang sampai dirawat, tidak ada yang sampai meninggal, mungkin mereka dalam melakukan perawatan tidak terpapar oleh si lendir-lendirnya sehingga mereka tidak menderita gejala dan tidak sakit. Jadi alat pelindung diri yang dianjurkan itu tidak mudah memakainya. Hanya orang-orang yang mempunyai kompetensi bisa memakai alat pelindung diri dengan baik dan benar. Bila alat pelindung diri tidak dipakai dengan baik dan benar, juga menambah risiko terhadap seseorang tersebut untuk terpapar. Jadi mengapa keluarga tidak direkomendasikan? Karena dikhawatirkan keluarga tidak memakai APD dengan baik dan benar sehingga menjadi risiko untuk terpapar oleh virus tersebut. Sehingga tidak direkomendasikan untuk memakamkan, tapi berikan kepada petugas yang telah terlatih untuk memakamkan jenazah tersebut. Dalam pelayatan kadang kita berkumpul, berdoa bersama, berkerumun di situ, ya. Jadi selain kontak dengan jenazah dan sebagainya, mungkin yang kita takut adalah pada saat pelayatan itu terjadi kerumunan, ya. Di sini terjadi kontak malahan antar para pelayat. Ya, oleh karena itu kami sangat menyarankan agar supaya kita hormati jenazah yang sudah meninggal, mungkin orang yang kita sayangi, tetapi juga kita juga tetap harus menjaga terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar supaya kita juga tidak menularkan. Setelah seseorang meninggal dunia, tetap ada cairan yang keluar dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kotoran. Sehingga saat ini rekomendasi adalah tidak melayat. Kenapa? Untuk mengurangi risiko transmisi infeksi. Karena kadang kita mungkin tidak tahan, ingin mencium, ingin menyentuh, ingin memegang. Nah, di situ terjadi risiko penularan. Ya, sehingga rekomendasi saat ini hindari menyentuh jenazah, jauhi atau tidak perlu sehingga kita relatif aman, ya, sehingga bisa dikendalikan sampai suatu saat keadaan menjadi terkendali. Kalau melihat tadi bahwa telah dilakukan, pernah terlaksanakan dengan baik dan sehingga risiko untuk penularan tidak terjadi setelah dibungkus dengan lapisan yang kedap air, sebetulnya tidak diperlukan pemakaman yang khusus, ya.
Ya, kalau menurut hemat kami sebenarnya sih nggak perlu sampai seperti itu ya, karena apalagi sudah masuk tanah, sudah dimakamkan dengan prosedur yang baik dan benar ya. Menurut saya ya, sudah tidak ada sumber penularan di situ. Apalagi begini, virus corona itu dia hidup di dalam sel tubuh. Jadi hidup di dalam sel tubuh yang hidup. Karena virus ini adalah RNA virus ya, sejenis protein. Dia untuk bisa hidup harus menempel pada sel. Kalau sel itu sudah mati, maka dia tidak akan lama bertahan hidup. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Inky, kemungkinan itu ada jeda 4 jam lah setelah jenazah itu meninggal ya, pasiennya meninggal. Nah, setelah dimakamkan, setelah berhari-hari kemudian itu sudah pasti tidak akan menjadi sumber penularan lagi. Sejauh itu sudah dilakukan dengan satu prosedur yang betul, dengan satu prosedur yang baik, maka jenazah itu sudah diminimalisir sebenarnya kemungkinan resiko penularannya. Ya, jadi kami dari Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia sangat berharap bahwa masyarakat jangan takut, ya, apalagi misalnya menolak jenazah yang meninggal karena COVID. Karena yakin dan percayalah bahwa dimanapun rumah sakit itu berada dengan instalasi pengelolaan jenazah yang baik, maka ketika jenazah itu diberikan untuk dikubur, itu sudah memenuhi standar prosedur yang betul. Oleh karena itu, kita seperti yang tadi telah disampaikan bahwa kita sangat penting buat kita untuk selalu berpikiran positif dan tidak menstigma orang lain atau malah memberikan judgement yang buruk yang bisa menyebabkan kondisi menjadi lebih sulit lagi. Mohon difahami latar belakang berdasarkan perjalanan penyakit tersebut, bagaimana cara penularan tersebut. Jadi langkah-langkah yang dikeluarkan atau prosedur atau protokol yang diterbitkan itu berdasarkan perjalanan alamiah cara penularan penyakit tersebut. Dengan demikian, kemudian Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan petunjuk cara menangani jenazah, sehingga menimbulkan ketentraman di masyarakat. Dan desinfektan itu produk kimia. Kalau dipakai bukan atas indikasi dan berulang-ulang dan jangka waktu panjang, itu efek sampingnya diantaranya bisa menyebutkan kayak kanker. Jadi pastikan dulu apa isi desinfektan itu, kemudian apa isi desinfektan itu memang bisa membunuh yang kita takutkan tersebut. Kalau memang tidak matching, tidak ada hubungannya, buat apa kita membuang-buang uang sesuatu zat kimia ke permukaan bumi ini yang memang sudah sekarang bermasalah dengan lingkungan, sehingga kita menambah keruwetan dan masalah polusi dan sebagainya di permukaan bumi. Bilik disinfeksi saat ini tidak direkomendasikan ya, atau bahkan belum direkomendasikan oleh WHO sekalipun. Ya, kenapa? Karena bilik disinfeksi belum bisa terbukti bisa menurunkan resiko penularan. Jadi belum ada bukti ke arah situ. Malah yang kita khawatirkan adalah penyemprotan pada bilik disinfektan ini bisa membahayakan lingkungan atau mungkin juga toksik terhadap manusia. Karena WHO sendiri tidak merekomendasikan penyemprotan zat-zat yang bisa bersifat desinfektan. Jadi kami menghimbau agar penggunaan bilik disinfektan ini mungkin dapat dihindari. Ya, karena itu tadi tidak terbukti menurunkan resiko infeksi. Malah yang kita takut, entah apa zat yang harus disemprotkan juga tidak ada satu standar tertentu, malah yang kita takut bisa bersifat toksik terhadap manusia dan lingkungan. Kata kuncinya cara penularan. Dengan cara penularan itu kita menggunakan APD. APD diantaranya masker. Jadi kita gunakan APD dalam hal kita ketemu orang yang batuk atau kita sendiri sedang batuk. Dalam hal kita tidak ada risiko tersebut, kita tidak membutuhkan APD. Sebenarnya dalam rangka menghadapi virus corona ini
kita perlakukan tetap seperti pola hidup sehat, kemudian kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar, jangan menyentuh wajah, ya. Kemudian yang paling sering juga, yang paling penting itu adalah hindari kerumunan, hindari kegiatan-kegiatan berkumpul ya yang membuat kita bisa berkontak, karena corona ini ditularkannya terutama bisa melewati percikan ya dengan jarak percikan sekitar 1-2 meter. Ada istilah yang membingungkan, self isolation, karantina wilayah, sekarang skala terbatas. Nah, jadi kembali kita ke patofisiologi. Mengapa kita harus yang paling mudah diem di rumah selama 2 minggu? Kenapa? Kalau kita tanpa tahu status, katakanlah saya ini mempunyai virus, saya tinggal di rumah dalam 2 minggu, ternyata saya tidak menunjukkan gejala apapun, berarti saya ini tidak ada virusnya, sehat. Atau saya ada virusnya tapi tubuh bisa mengatasinya sehingga saya tidak menunjukkan gejala. Dengan demikian sebetulnya saya tidak menularkan ke rumah. Dengan demikian virus kalaupun ada dalam tubuh saya selesai di rumah kita. Demikian pula dengan rumah-rumah lain. Kalau kita setelah 2 minggu dan belum diumumkan oleh pemerintah laju pertumbuhan infeksinya menurun, kita keluar lagi, kita risiko lagi 2 minggu lagi. Untuk itu kita tinggal di rumah masing-masing sehingga sirkul virus itu hanya di rumah kita dan kita selesaikan dengan imunitas kita.